Pemirsa, polisi temukan luka cekik di bagian leher perempuan yang tewas diduga dibunuh tertutup selimut dan bantal di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Polisi juga telah memeriksa 5 orang saksi termasuk suami korban. Satuan Reserse Kriminal Jakarta Barat telah mendapatkan hasil otopsi dari Reni Mariani yang tewas di kamar kontrakan Jalan Galunggung, Cengkareng Timur, Jakarta Barat. Menurut keterangan polisi, korban tewas akibat luka cekik di bagian leher. Polisi juga telah memeriksa 5 orang saksi, yakni penghuni kontrakan, warga, dan suami korban. Pembunuhan, dugaan bahwa telah terjadi pembunuhan itu bukan dari itu, tapi hasil pemeriksaan tim medis bahwa memang ada bekas-bekas kekerasan di TKP sendiri sudah berapa? Di bagian mana aja? Ada di sekitar leher, ya situ sih yang paling ini. Dugaan karena dicekek atau gimana? Ya belum tahu. Sebelumnya petugas mendapat laporan telah ditemukannya seorang perempuan tewas di lantai 2 kamar kontrakan Jalan Galunggung, Cengkareng Timur, Jakarta Barat. Kondisi korban saat ditemukan tertutup selimut dan bantal. Petugas tidak mendapati barang korban yang hilang dan kini petugas masih memburu pelaku yang masih buron. Seorang santri di Deli Serdang, Sumatera Utara meninggal dunia diduga dianiaya kakak kelasnya. Keduanya sempat terlibat keributan di aula pondok pesantren pada Sabtu malam. Dugaan penganiayaan kakak kelas terhadap adik kelas terjadi di pondok pesantren Darul Arafah Raya, Kutalim Baru, Deli Serdang, Sumatera Utara. Korban yang duduk di kelas 2 Madrasah Sanawiyah ini cekcok dengan kakak kelasnya yang duduk di kelas 2 Madrasah Aliyah. Insiden yang menelan korban jiwa ini terjadi di aula pondok pesantren pada Sabtu malam lalu. Peristiwa ini pun dibenarkan oleh Humas Pondok Pesantren Darul Arafah Raya yang menyatakan kasusnya sudah ditangani oleh polisi. Pelaku kini telah ditahan oleh polisi dan tengah menjalani pemeriksaan. Setelah kejadian ini kita sudah mengambil kebijakan, kita berkomitmen dengan peristiwa ini, pesantren sudah mengambil kebijakan bahwa akan mengevaluasi kebijakan-kebijakan yang memang bisa mencegah daripada peristiwa terulang kembali. Kita sudah menenangkan wali-wali santri yang kemarin sudah datang kemari bahwa tindakan kita untuk tidak lagi memberikan amanah kepada abang kelasnya mengurusi adik-adiknya. Korban sebelumnya sempat dilarikan ke Rumah Sakit Bayangkara namun nyawanya tidak tertolong. Sementara penyebab keributan antara kakak dan adik kelas ini tengah diselidiki polisi. Jenazah korban pun telah diserahkan ke pihak keluarga dan dipulangkan ke kampung halamannya di Aceh untuk dimakamkan. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi percobaan pencopetan jemaah Masjid Mujahid Kota Bandung, Jawa Barat terekam kamera pengawas. Pelaku diduga memanfaatkan kelengahan korban. Dalam rekaman kamera pengawas, 2 pelaku diduga melancarkan aksi pencurian pada jamaah Masjid Mujahid Bandung, Jawa Barat. Pelaku memanfaatkan kelengahan korban saat mencari sandal di teras masjid usai beribadah. Pihak masjid sudah berkoordinasi dengan polisi agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Dengan mengirimkan video-video ke bagian keamanan gitu ya. Karena kan Mujahidin juga kan ada rekan di polsek gitu ya, yang biasa koordinasi terkait keamanan acara kalau ada resepsi gitu ya. Nah itu memang mudah-mudahan semakin. Aksi pencurian ini viral di berbagai media sosial. Hingga saat ini pihak kepolisian masih memburu para pelaku sindikat pencurian spesialis rumah ibadah. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Dengan modus berpura-pura sholat, seorang perempuan terekam kamera pengawas mencuri uang milik salah satu jemaah masjid dan membawa kabur uang Rp500.000. Selain itu, pencurian kotak amal juga terjadi di sejumlah masjid. Inilah rekaman kamera pengawas di Masjid Mujahidin, kawasan Pantai Cimpago, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat, yang merekam aksi pencurian uang jemaah masjid. Dalam rekaman CCTV masjid, pelaku berpura-pura sholat sambil memantau suasana.
Saat seluruh jemaah sholat berjamaah, pelaku kemudian beraksi mengambil barang berharga milik korban. Usai mendapatkan uang, pelaku langsung melarikan diri dengan sepeda motor. Korban mengalami kerugian uang Rp500.000. Di Kampung Babakan Parompong, Kabupaten Bandung Barat, seorang pencuri kotak amal nekat masuk ke dalam masjid. Pelaku yang terekam kamera CCTV ini membobol kotak amal dengan linggis dan meraup semua uang sebesar Rp2 juta. Sebelumnya, warga sekitar tidak curiga dengan gerak-gerik pelaku karena sempat beribadah terlebih dahulu. Hal serupa juga terjadi di Masjid At-Taqwa Mimbo, Sumber Anyar, Banyu Putih, Situbondo, Jawa Timur. Pelaku mencuri kotak amal dan terekam kamera pengawas. Pelaku yang berpura-pura akan sholat memanfaatkan kondisi masjid yang sepi untuk mencuri kotak amal. Pelaku menggeser perlahan kotak amal dan kemudian membawa kabur. Pengurus masjid baru menyadari kotak amal raib saat hendak sholat asar. Pengurus menemukan kotak amal kosong dengan gembok yang dirusak di ruang audio masjid. Tim Liputan iNews melaporkan. Diduga sebar hoaks pembatalan haji, penceramah Haikal Hasan dilaporkan ke polisi. Usai jeda kami hadirkan informasi selengkapnya, tetaplah di iNews Sore.